Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dengan nikmatnya kita kembali berjumpa dalam program kita yaitu kuliah sekolah fikih live yang pada malam hari ini kita akan membahas tentang tema Thaharah sebagaimana jadwal yang sudah disiarkan bahwa Jumat malam Sabtu adalah jadwal sekolah fikih live dengan materi Thaharah. Dan ini teman-teman yang dirahmati Allah, para jemaah, para mahasiswa sekolah fikih, ini adalah materi atau pertemuan kita yang kedua dari serial materi yang akan kita sampaikan ke depannya. Nah, di pertemuan pertama lalu kita sudah membahas tentang Muqaddimah at-Thaharah. Kita membahas tentang pengenalan Thaharah dari mulai definisinya, kemudian juga kita sudah bagi bahwa Thaharah itu punya fungsi dua, fungsinya itu mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis. Dari dua fungsi itu kemudian Thaharah bisa terbagi lagi. Dari sisi atau dari segi bahwa si Thaharah ini punya fungsi mengangkat hadas, Thaharah dibagi menjadi dua. Ada Thaharah Sughra yaitu wudu yang tugasnya fungsinya mengangkat hadas kecil. Ada Thaharah Kubra yaitu mandi yang fungsinya mengangkat hadas besar. Dari segi dia sebagai media untuk mengangkat atau menghilangkan najis, Thaharah itu dibagi menjadi tiga sesuai dengan jenis najis itu sendiri. Ada najis sedang, ada najis ringan, ada juga najis yang berat, yaitu najis mughallaghah dalam pengertian atau dalam bahasa yang sering disebutkan oleh banyak ulama. Dan kita juga tahu dari pertemuan sebelumnya, di pertemuan pertama, bahwa Thaharah itu adalah amrun ta'abudi, amrun lahuti, perkara ilahi. Jadi pembagian Thaharah menjadi Thaharah Sughra dengan Thaharah Kubra, najisnya jadi tiga, najis besar, najis ringan, najis sedang. Itu membuktikan kepada kita bahwa Thaharah ini adalah perkara ta'abudi, perkara ritual, atau bahasa yang lebih keren kita bilang dogmatis. Jadi perintah untuk berthaharah adalah perintah yang sifatnya dogmatis, yang kita tidak diminta tahu untuk apa, tapi kita diminta untuk mengerjakan. Kenapa kalau kentut yang pantat, yang kentut pantat tapi yang dibasuh muka? Itu kan perkara yang non logik begitu, artinya tidak sesuai dengan kesesuaian, bahwa yang mestinya sih yang keluarin benda itulah yang dibasuh kan begitu. Najis, air mani, suci, kemudian kalau dia keluar maka kewajibannya mandi janabah. Tapi air kencing yang merupakan najis banyak, kalau dia keluar dia kewajibannya cukup mandi, cukup wudhu saja. Itu kan sesuatu yang mestinya kalau menurut secara logika, apa istilahnya norma kesesuaian, yang kecil mewajibkan yang kecil sebagaimana yang besar juga mewajibkan yang besar. Kalau dia keluar najis dan itu banyak, mestinya mandi. Cocok itu. Tapi kalau dia keluarnya air mani dan itu suci, dan air mani keluarnya nggak pernah banyak, itu hanya sedikit sekian cc kan begitu, tapi wajibnya justru mandi, mestinya harus wudhu saja. Nah itu perkara ta'abbudi. Jadi amrun lahuti kalau bahasa yang disebutkan oleh beberapa ulama, amrun lahutiyun, perkara ilahi yang kita ya memang iman di situ, tinggal ngikutin saja. Kita beribadah dengan teknis mengangkat hadas dan menghilangkan najis.